warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dengan saya Nurul Syata. Oke, jadi kali ini kita sudah memasuki super lab yang terakhir ya teman-teman, yaitu super lab yang kelima. Di sini untuk topik pembahasannya itu masih sama ya, ada VLAN tracking, lalu custom order. Palingan di sini ada sedikit tambahan ya teman-teman. Di sini kita bisa ke yang pertama, kita akan seperti biasa basic configuration. Nah, untuk basic configuration ini sama ya teman-teman seperti pada episode super lab yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan percepat saja karena untuk part 1 ini ya sama seperti sebelumnya. Oke. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman. Nah, di sini untuk home router itu tidak perlu ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut. Untuk part 2-nya kita akan konfigurasi Ether channel switch 1 dan juga switch 2. Berarti 11-nya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini kita akan konfigurasi Ether channel. Nah, berarti kita akan konfigurasi. Nah, kita akan membuat satu interface, tapi interface-nya itu virtual. Nah, jadi kan ini ada 3 interface ya teman-teman. Nah, nanti kita akan buat satu interface virtual. Berarti kita akan menggabungkan interface menjadi satu ya teman-teman. Berarti ini kan 3, yaitu kita akan menggabungkan itu menjadi satu. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita bisa masuk pada switch 1. Oke, ini sudah. Kemudian di sini kita akan konfigurasi Ether channel-nya. Di sini kita bisa ketikkan. Oh ya, di sini kita bisa lihat dulu. Usual CDP network. Oke, di sini untuk interface-nya itu 1, 2 dan juga 3. Oke, kita bisa masuk ke interface range-nya. Oh, maaf, saya keluar dulu. Ini 1 sampai 3. Oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan channel min group. Nah, di sini untuk ID-nya itu 1. Kemudian karena ini switch 1, dia menggunakan modenya itu aktif. Kemudian cek enter. Oke, ini sudah up. Kemudian kita bisa yang protokolnya itu LACP ya teman-teman, LACP seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa ke switch 2-nya. Nah, di sini kita bisa lihat usual CDP network. Di sini juga sama ya teman-teman, kita bisa masuk ke 1 sampai 3. Kemudian channel min group-nya. Di sini ID-nya 1. Nah, ini modenya itu di sini pasif ya teman-teman. Pasif. Oke. Kemudian cek enter. Oke, di sini sudah up. Kemudian yang protokolnya itu LACP. Oke, di sini juga sudah kita bisa lihat usual Ether zoom-nya. Nah, di sini sudah tertera PO1 ya teman-teman. Oke, jika sudah, di sini saya akan fast forward kan. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita bisa lanjut untuk konfigurasi VLAN dan trackingnya nih teman-teman. Oke, di sini kita akan buat VLAN. Nah, di sini karena itu VLAN 1, jadi kita tidak usah buat lagi ya teman-teman. Kemudian seperti biasa kita akan downloadkan lalu port face-nya. Kemudian seperti biasa router on stick. Oke, kita bisa mulai saja. Di sini pada switch 1. Oke, ini kita sudah masuk. Nah, di sini yang mengarah ke switch 1 switch 1 itu pakai 4 dan juga 5 ya teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke interface range-nya. FA/proses 4 sampai 5. Switchport mode access. Switchport access VLAN 1, kemudian Trinity port face. Kemudian jangan lupa untuk konfigurasi PO1-nya. Kita mode terang. Switchport terang allowed VLAN 1. Port face. Oke. Kemudian kita di sini bisa lanjut pada switch 2-nya. Oke. Di sini kita bisa interface PO1. Mode terang. Kita allowedkan si VLAN 1. Oke. Kemudian jika sudah, kita bisa yang mengarah ke ini si router 2. Interface. Oke, kemudian interface FA/4. Kemudian switchport mode terang. Switchport terang allowed VLAN 1. Kemudian kita bisa aktifkan. Oke. Di sini jika sudah, kemudian kita bisa melakukan konfigurasi router on stick pada router 2. Berarti sebelah sini ya teman-teman. Oke. Di sini yang mengarah ke switch 2 yaitu FA/1. Oke. Kita bisa masuk enable SID config. Kemudian di sini kita bisa masuk ke FA/1. Shutdown. Oke. Kemudian di sini kita bisa memasukkan IP-nya. Ini .1. Kemudian di sini untuk encapsulation .1. Kemudian di sini kita bisa memasukkan yang ini IP gateway. IP at 192.168.1.255.0. Kemudian bisa di exit. Oke. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi IP secara statik. Nah, berarti di sini pada DHCP server dan DFS-nya itu kita akan memasukkan IP secara manual. Oke. Di sini kita bisa ke desktop, kemudian terminal. Di sini DHCP itu 1.2, 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya tadi 1.1. Kemudian pada DNS itu 1.3. Di sini 1.1. Oke. Kemudian jika sudah, kita bisa lakukan konektivitas. Pastikan semua PC dapat saling melakukan ping. Kita bisa coba pinkan paket.
Nah, maka di sini hasilnya itu akan successful ya teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya kita bisa konfigurasi port security pada switch 1, berarti sebelah sini. Kita akan mengenablekan port security, DHCP dan DNS lalu gunakan method test, konfigurasi PO violation, klik dan method test. Oke, berarti di sini kita bisa masuk ke switch 4-nya, switch 1. Di sini kita bisa exit, kemudian masuk ke interface FA0/4 dulu. Oke, sebelum itu kita bisa masuk pada DHCP dulu. Kemudian bisa pergi ke config, kemudian pas Ethernet 0, kemudian ini kita bisa pastikan ya teman-teman untuk method test-nya. Kemudian kita bisa ketikkan untuk switch port security, kemudian MAC address. Di sini kita bisa pastikan. Nah, kemudian bisa di enter. Kemudian port security violation. Di sini untuk violationnya disuruh yang protect. Oke. Kemudian di sini untuk maksimumnya itu 1 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa lanjut untuk yang si DNS-nya. Kita ke config FA0. Ini kita bisa copy. Kemudian kembali lagi. Ini kita bisa exit. Kemudian interface FA0/5. Kemudian port security. Lalu MAC address-nya ini kita hapus. Kita pastikan yang tadi. Oke. Kemudian violation-nya disuruh yang restrict. Oke. Kemudian maksimumnya itu 1. Jika sudah, kita bisa lanjutkan saja untuk part 5. Di sini kita akan konfigurasi VLAN tadi pada switch 3, 4 dan juga router 1. Jadi sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat VLAN 2 dan juga 3. Nah, namun karena ini menyambung, di sini kita akan buat VLAN 4 dan juga si VLAN 5 ya teman-teman. Oke, kita bisa masuk. Di sini kita bisa enable, kemudian SID dan config. Oke, di sini kita seperti biasa kita buat VLAN 2, lalu name-nya. Kemudian VLAN 3, name-nya. Kemudian si VLAN 4, name-nya. Dan yang terakhir VLAN 5 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa masukkan interface-nya. Di sini untuk VLAN 2 itu dia terhubung pakai 6 dan juga 7. Kita bisa masuk ke interface range FA0/6 sampai 7. Akses VLAN 2 dan entry port free. Kemudian di sini di VLAN 3 dia terhubung pakai FA4 dan juga FA5. Oke. Kita bisa masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Oh maaf, switch port multi akses. Kita akseskan si VLAN 3 dan entry port. Oke. Lanjut kita ke switch 4-nya. Di sini kita akan buat VLAN 2, 3 dan juga 4 dan 5. Sama ya. Enable SID config. Kemudian kita buat VLAN 2, name-nya. Kemudian VLAN 3, name-nya. Kemudian VLAN 4, name-nya. Dan yang terakhir VLAN 5. Kemudian di sini yang terhubung di VLAN 3 itu 4 dan juga 3 dan 4. Kemudian di sini 5 dan 6. Oke. Interface FA0/3 sampai 4. Ya maaf, di sini range-nya lupa. Model akses. Oh, di VLAN 3. Scan entry port. Lanjut pada VLAN 4. Akses VLAN 4, scan entry port. Oke. Di sini jika sudah kita akan mengalowkan VLAN-nya. Berarti kita kembali ke switch 3. Di sini kita bisa exit dulu. Di sini saya akan lihat ini menggunakan FA berapa sih? DP next. Oh, di sini dia memakai FA2 dan juga 3-nya. Oke, di sini kita bisa masuk ke interface range FA0/2 sampai 3-nya. Kemudian switch port mode terang. Oke, kemudian switch port terang allowed VLAN. Di sini kita akan mengalowkan 2 sampai 5. VLAN 2 sampai 5. Kemudian di sini kita bisa melakukan yang mengarah ke router atau yang ke bawah. Di sini berarti dia ikutnya FA0/1. Oke. Kita bisa exit. Kemudian kita masukkan interface FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 2 sampai 5. Kemudian di sini kita bisa lanjut ke switch 4-nya. Oke. Di sini kita bisa masuk ke interface. Oh ya, di sini saya lihat dulu. Kita exit dulu. Do show CDP night port-nya. Di sini dia pakai 1 dan juga 2. Kita bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian port mode terang allowed VLAN 2 sampai 5. Oke, di sini jika sudah, kita bisa ke router 1 untuk konfigurasi router on stick-nya. Oke. Oke, di sini kita enable, kemudian SID config. Kemudian di sini yang mengarah ke switch 3 itu menggunakan FA00. Interface FA00. Di sini kita bisa aktifkan dulu agar menyala. Oke. Kemudian di sini kita bisa masuk ke subinterface-nya VLAN 2, encapsulation.1Q2. Kemudian IP-nya tadi 192.168.2.1. Kemudian 255.0. Nah, angka titik 1 itu karena di sini kita menggunakan alamat IP pertama pada setiap VLAN ya, teman-teman. Kemudian bisa di-enter. Kemudian lanjut pada subinterface yang ketiga, yaitu VLAN ketiga. Kemudian encapsulation.1Q3, baru IP-nya 3.1.255.0. Lanjut ke subinterface yang keempat. Di sini IP-nya titik 4, oh ya, encapsulation-nya. Baru IP-nya nih, teman-teman. Lanjut pada yang kelima. Kemudian IP-nya. Oke, kemudian jika sudah kita bisa melakukan yang DHCP, IP DHCP ya. Oke, IP DHCP pool.
VLAN 2, kemudian networknya 192.168.2.0, 255.0, kemudian default routernya 2.1, kemudian NS-nya di sini menggunakan yang 1.3. 2.3. Lanjut pada VLAN yang ke-3, networknya tadi 3, kemudian defaultnya dan NS-nya. Lanjut yang VLAN ke-4, titik 0, defaultnya dan DNS-nya 1.3. Terakhir yang VLAN ke-5, 5.0, 255.0, defaultnya, DNS-nya 1.3. Oke. Kemudian jika sudah, kita bisa cek pada setiap VLAN-nya. Di sini pada PC16, kita ke desktop, lalu IP DHCP, kemudian DHCP. Nah, di sini sudah successful. Lanjut pada VLAN ketiga. Nah, di sini sudah successful pada VLAN keempat. Di desktop, kemudian IP, DHCP. Nah, di sini sudah successful. Lanjut pada VLAN keempat. Desktop, IP configuration, DHCP. Ya, di sini sudah successful. Nah, baik teman-teman, di sini kita bisa lanjut untuk ke part 6. Di sini kita akan konfigurasi access point. Nah, pada access point ini kalian anggap saja seperti router yang ada di rumah ya, teman-teman. Nah, jadi di sini pada access point ini nanti kita akan membuat seperti WiFi seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini yang pertama untuk SSID-nya itu SIDBV, lalu authentication-nya itu WPA2 strip SK, dan encryption-nya itu TKIP, dan password-nya itu 1-8. Kita bisa langsung saja. Nah, di sini yang pertama kalian bisa buka yang home router ini AP1. Nah, kemudian di sini kalian bisa pergi ke GUI. Kemudian yang ini pada internet setup, yang ini internet connection type-nya kalian bisa ganti menjadi wireless app. Oke, kita bisa diklik. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke wireless. Nah, di sini kalian bisa pilih yang auto. Kemudian untuk network name-nya itu yang ini ya, teman-teman, SIDBV. Kita bisa ketik SID, kemudian WiFi. Jangan lupa untuk di-enable kan. Kemudian untuk channel bandwidth-nya itu autokan saja ya, teman-teman. Kemudian kita bisa scroll sampai bawah. Nah, ini kita bisa save setting. Oke, ini kita sudah setting. Kemudian kita kembali lagi, kita bisa pilih yang wireless security. Nah, yang ini yang security mode itu kalian bisa menggunakan yang WPA2 personal ya, teman-teman. Kemudian untuk encryption-nya kita bisa sesuaikan, yaitu TKIP. Kemudian di sini untuk passwordnya itu ini 123456778. Jika sudah, kita bisa di sini authentication. Ini sudah benar. Kemudian bisa di save ya, teman-teman. Kemudian di sini ini kita pilih yang wireless app. Oke, kita bisa di save. Jika sudah, kita bisa disilang. Kemudian kita bisa konfigurasikan di smartphone-nya. Jadi di sini kalian seperti ingin menghubungkan ke WiFi ya, teman-teman. Oke, di sini kita ke smartphone 0. Oke, di sini kalian bisa ke menu config. Kemudian di sini ke wireless-nya. Nah, di sini untuk SSID-nya kita ubah yang tadi kita buat ya, teman-teman, yaitu SID. Kemudian WiFi seperti ini. Kemudian di sini untuk authentication-nya itu WPA PSK. Berarti yang ini. Kemudian untuk passphrase-nya itu 1234567 dan 8. Kemudian untuk password-nya di sini kita ubah menjadi TKIP. Kemudian bisa disilang dan kemudian kita bisa melakukan pada semua smartphone ya, teman-teman. Nah, di sini jika sudah, maka hasilnya itu akan tersambung seperti ini, teman-teman. Jadi nggak pakai kabel, jadi pakainya itu garis putus-putus kayak gini. Artinya koneksi atau internetnya itu sudah tersambung ya, teman-teman, ke handphonenya. Jadi persis banget kayak kita menghubungkan atau nyambungin hotspot atau wifi ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa konfigurasi. Selanjutnya kita bisa konfigurasi RSTP pada switch 3 dan juga switch 4. Berarti sebelah sini ya, teman-teman. Nah, jadi untuk RSTP itu untuk mempercepat proses forwarding, teman-teman, atau biar ini hijaunya itu lebih cepat jika ada salah satu part yang mati. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa lanjut saja untuk pada switch 3-nya. Kita bisa klik. Ini kita perkecilkan saja. Seperti ini. Kita bisa kasih LI. Di sini kita bisa enable, kemudian SID, config. Lalu dengan perintah spanning tree, mode rapid, kemudian tree PVST. Seperti ini, kemudian bisa di-enter. Kemudian kalian bisa ulangi konfigurasi ini pada switch 4-nya. Ini kita bisa kopikan saja. Kemudian kita ke switch 4. Ini kita perkecil saja. Nah, kemudian kasih LI. Ini kita bisa enable, SID, config. Kemudian kita bisa salin, paste. Oke, di sini jika sudah, kita bisa lanjut ya, teman-teman. Kita akan konfigurasi VTP pada switch 5, 6, dan juga 7 kita bisa beralih. Nah, yang di sini ya, teman-teman. Nah, untuk VTP sendiri ini, jadi untuk konfigurasi ada yang namanya VTP server dan juga VTP client. Yang nantinya pada switch 5 ini yang akan menjadi VTP server, teman-teman. Jadi misalnya kita melakukan konfigurasi di switch 5. Lalu di sini sebagai client switch 6,
dan switch 7 akan mengikuti dari si server atau si switch 5. Jadi misal buat VLAN di switch 5, maka switch 6 dan 7 itu sebagai klien nanti konfigurasinya akan menyesuaikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu tidak usah buat VLAN berkali-kali. Jadi seperti itu ya. Oke, kita bisa mulai saja. Di sini pada switch 5. Di sini pada switch 5 kita bisa ke CLI. Di sini kita bisa enable, kemudian SID, config. Kemudian di sini kita bisa berikan perintah VTP mode karena ini switch 5, jadi kita buat server. Kemudian VTP domain. Di sini untuk domainnya disuruh yang SID nih teman-teman. Nah, kemudian untuk passwordnya di sini 123. Kemudian di sini pada switch 6 kita melakukan hal yang sama, namun ini sebagai klien ya teman-teman. Di sini kita bisa enable SID, kemudian config, kemudian VTP mode client seperti ini. Kemudian untuk domainnya masih sama SID, kemudian passwordnya 123. Lanjut pada switch 7. Kita bisa enable SID, config, kemudian VTP mode client, VTP domain, SID, kemudian VTP password 123. Kemudian kita bisa kembali lagi ke switch 5. Di sini yang terhubung dia pakai FA2 dan juga 3. Kita bisa mode terang. Kita bisa masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode terang. Kemudian kita akan mengalokasikan si VLAN 6 sampai 8. Maaf, ini lupa VLAN. Kemudian di sini itu dia pakai FA1 dan juga 2. Kita bisa masuk, kita buat mode terang, interface FA0/1 sampai 2, switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 6 sampai 8. Lanjut di sini ia terhubung ke FA2 dan 1, interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 6 sampai 8. Oh iya. Nah, kemudian kita bisa kembali lagi ke switch 5. Di sini kita bisa buat VLAN 6, 7 dan juga 8 ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja kita bisa buat VLAN 6, lalu name-nya VLAN 6, kemudian 7 dan 8. Oh maaf, ini VLAN 8, kemudian name-nya VLAN 8. Jika sudah, ini kita bisa percepat saja atau fast forward. Kemudian di sini kita bisa cek pada switch 6, do show VLAN brief. Nah, maka di sini sudah ada VLAN 6, 7 dan 8. Kita bisa cek juga pada yang 7, do show VLAN brief. Ya, di sini juga ada ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita bisa masukkan interface ya teman-teman. Di sini di VLAN 6 itu ada FA3 dan juga FA4. Kita bisa masuk interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode access, switch port access, VLAN 6, kemudian spanning tree port phase. Lanjut. Di sini yang di VLAN 7 itu 5 dan juga 6. 5 dan 6. Interface range FA0/5 sampai 6. Access, switch port mode access. Switch port access VLAN 7, spanning tree port phase. Oke, di sini kita bisa lanjut yang di VLAN 8. Itu di sini dia pakai FA7, lalu 8, 9 dan 10 nih teman-teman. Tadi 7 sampai 10. Interface range FA0/7 sampai 10. Switch port access VLAN 8. Spanning tree port phase. Oke, selanjutnya di sini di sebelahnya di sini ada FA3, 4, 5, 6. Berarti 3 sampai 6. 3 sampai 6. Akses VLAN 7. Lanjut di sini di bawahnya. Sebentar. Nah, di sini pada bawahnya itu dia pakai FA7, 7 dan 8, 7 dan 8. Buat akses VLAN. Oh ya, tadi ini VLAN 6 ya teman-teman. Saya ada typo sebentar. Ini harusnya VLAN 7. Kita bisa kembali lagi yang ini. Ini harusnya VLAN 6. Yang mode akses, kemudian ini 6. Nah, kita cek juga. Di sini 8, ini 7. Ini 6. Oke, benar. Oke, ini tadi 6. Ini 7. Oke, berarti lanjut ya. Di sini yang di bawahnya itu dia pakai 10 dan 9. 9 dan juga 10. 9 sampai 10. Switch port mode access VLAN 8 dan 3.
Oke, di sini jika sudah, kita bisa lanjut untuk ke part 9, kita akan konfigurasi RSTP di sini, enable RSTP. Nah, kita akan konfigurasi switch 5 menjadi root bridge untuk VLAN 6, 7 dan juga 8. Oke, kita bisa ke switch 5. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree, kemudian VLAN 6, root primary, kemudian do show VLAN. Oh, maaf, di sini harusnya do show span. Nah, maka di sini sudah ada tertera this bridge is the root ya, teman-teman. Ini kita bisa di more saja. Nah, kemudian di sini kita bisa ke switch 6. Oke, kemudian kita exit. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree, kemudian VLAN 7, kemudian root primary, kemudian jadi enter, kemudian do show span. Kayak ini juga. Nah, di sini sudah ada tertera this bridge is the root ya, teman-teman. Oke, lanjut di sini pada switch 7-nya. Spanning tree, VLAN 8, kemudian root primary, to show span. Nah, di sini di VLAN 8 sudah menjadi this bridge is the root ya, teman-teman. Lanjut di sini kita bisa konfigurasi router on stick ya, teman-teman. Berarti di sini yang mengarah ke si switchnya itu pakai FA00. Oke, kita bisa kembali lagi ke switch 5, kemudian di sini kita bisa masuk ke FA0/1, switch port mode terang, switch port terang, overload VLAN 6 sampai 8, kemudian no shutdown. Kemudian kita bisa lanjut ke routernya. Kita ke CLI, di sini kita bisa enable SID constant. Nah, di sini itu pakainya FA00 ya, teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke interface FA00. Kemudian kita bisa aktifkan dulu. Nah, ini sudah aktif. Kemudian di sini kita bisa masuk ke sub interface-nya VLAN 6, 7 dan juga 8. Ini .6 encapsulation .1.6, kemudian IP at 192.168.6.1 255 di sini 124, berarti 255.0. Kemudian kita bisa masuk ke VLAN 7, kemudian encapsulation-nya dan IP address-nya nih. Lanjut pada VLAN 8, ini encapsulation-nya 8, kemudian IP address-nya nih. Oke, di sini sudah. Nah, di sini ada notes, teman-teman. Nah, khusus VLAN 6, 7, 8 itu konfigurasi IP DHCP-nya pada si server, jadi bukan pada router. Nah, jadi nanti kita DHCP-nya itu nggak di router ya, teman-teman. Jadi kita konfigurasinya itu ada di device DHCP servernya nih. Nah, di sini kita bisa buka. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke service, kemudian DHCP. Nah, di sini kalian untuk service-nya itu bisa diaktifkan. Kemudian untuk full name-nya itu disesuaikan dengan nama VLAN. Oke, berarti di sini misal VLAN 6 dulu. Kemudian untuk defaultnya tadi 6.1, kemudian untuk DNS-nya itu pakai 1.3. Nah, di sini untuk start IP address-nya itu kita pakai 6.2 karena 6.1 sudah dipakai oleh gateway. Untuk subnet max-nya 255.255.0. Kemudian di sini jika sudah kita bisa di add. Nah, ini sudah ada. Kemudian di sini kita buat untuk si VLAN 7, kita di sini ganti jadi 7.1. Kemudian ini 7.2 karena 7.1 sudah dipakai ya, teman-teman. Kemudian bisa di add. Lanjut yang terakhir pada VLAN 8, ini kita ganti, ini masih sama, ini juga kita ganti. Oke, kemudian bisa di add. Nah, di sini sudah lengkap, sudah ada VLAN 6, 7 dan juga 8 -nya. Nah, di sini untuk selanjutnya setelah konfigurasi DHCP server, lanjutkan dengan konfigurasi DHCP relay pada router 2-nya. Berarti kita kembali lagi ke router 2-nya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke interface FA00 karena ini yang terhubung ke switch dan juga VLAN-nya ya, teman-teman. Oke, kita bisa masuk ke interface FA00. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan IP helper, kemudian admin address, kemudian IP DHCP itu 1.2. Oke, seperti ini. Nah, apa sih IP helper address itu? Nah, artinya itu ada IP address penolong dari si DHCP. Kemudian di sini kita bisa di-enter. Kemudian kita bisa masuk ke sub interface-nya VLAN 6. Kita juga sama kasih perintah IP helper seperti ini. Kemudian masuk ke sub interface si VLAN 7, lalu IP helper, dan yang terakhir VLAN 8. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa coba ke PC-nya. Misal di sini PC 1, kemudian pergi ke desktop, kemudian di sini bisa ke IP configuration, kemudian klik DHCP, kita bisa tunggu. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Kemudian kita bisa coba pada sebelahnya. Ini kita ke desktop, lalu ini DHCP, kita bisa ditunggu. Nah, ini juga sudah successful. Kemudian pada VLAN 7, ini kita ke desktop, lalu IP, ini kita bisa DHCP. Nah, di sini successful. Kemudian kita coba di sebelahnya. Ke desktop, lalu IP, kita bisa yang DHCP. Nah, ini successful. Lanjut di bawahnya PC 10 itu VLAN 8. Ke desktop, lalu IP configuration, lalu DHCP. Nah, di sini successful. Di sini kita coba di PC 12. Lalu ke desktop. Kemudian di sini kita coba DHCP. Nah, di sini sudah successful semua ya, teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi DHCP dan juga konfigurasi DHCP lainnya itu sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita ke tadi part 10, selanjutnya kita ke part 11 untuk konfigurasi VLAN dan ranking pada switch 8, MLS 1 dan juga router 4. Kita bisa beralih MLS
Nah, berarti kawasan sini. Nah, di sini kita seperti biasa ya, teman-teman. Kita buat VLAN 9 dan juga VLAN 10-nya nih. Berarti kita bisa masuk ke switch 8. Oke, ke CLI. Nah, di sini kita bisa enable, kemudian passwordnya tadi SID, kemudian config. Nah, di sini kita buat VLAN 9 dan 10. Oke, kita VLAN 9. Kemudian name-nya yaitu VLAN 9. Kemudian VLAN 10 dan name-nya VLAN 10. Oke, jika sudah kita bisa masuk ke interface-nya. Di sini 3, kemudian 4 dan di sebelahnya itu 5. Oke, kita bisa masuk interface range FA0/3 sampai 5. Kemudian mode akses VLAN 9, kemudian port-nya. Oke, jika sudah kita bisa masuk ke interface VLAN tuh 10, ini 6, kemudian 7, 8, 6, 7, 8. Interface range FA0/6 sampai 8. Switch port mode akses VLAN 10 dan ini port face. Oh, maaf. Kemudian selanjutnya kita bisa konfigurasi router on stick pada router 4-nya. Kita bisa ke router 4, jadi sebelah sini ya, teman-teman. Oh ya, ini FA2. Oh ya, di sini saya belum lewatkan. Interface FA0/2 mode butang, switch butang, allowed VLAN 9 sampai 10. Kemudian shutdown. Oke. Jika sudah, kita ke router 4-nya. Ini yang terhubung menggunakan FA0/1. Enable SID config interface FA0/1. Ini kita bisa aktifkan dulu. Oke, kita lihat ini sudah aktif ya, teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke sub interface-nya. Ini VLAN 9. Lalu encapsulation ke 9. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya, IP at 9.0 92.168.1.255.255.0. Selanjutnya masuk ke sub interface 10, encapsulation ke 10, IP at 192.168.10.1.255.0 ya, teman-teman. Oke, di sini jika sudah, kita bisa konfigurasi SVI di MLS atau multilayer 1 untuk semua VLAN. Berarti kita bisa beralih ke sini. Ini di multilayernya. Di sini kita bisa enable, kemudian SID, config. Nah, di sini pada multilayer 1 di sini kita akan konfigurasi SVI semua VLAN dan menggunakan IP dari subnet nih, teman-teman. Jika biasanya yang IP pertama itu kan titik 1. Jadi kalau yang subnet kedua berarti titik 2, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat dulu VLAN 9 dan juga VLAN 10-nya nih, teman-teman. Oke. Oke, di sini kita bisa buat dulu VLAN 9-nya, lalu name-nya yaitu VLAN 9, kemudian VLAN 10 dan juga dan name-nya VLAN 10. Oke, kemudian di sini kita bisa masuk ke interface-nya si VLAN 9. Oke, kemudian kita bisa masukkan IP-nya 192.168.9, berarti ini titik 2 ya, teman-teman. Kemudian 255.0. Kemudian bisa di-enter. Selanjutnya kita bisa masuk ke VLAN 10-nya. Kemudian kita bisa masukkan IP at, berarti ini sama ya, 10.2, 255.0. Oke, kemudian bisa di-enter. Oke, di sini jika sudah, kita bisa konfigurasi manual IP address pada server. Nah, berarti di sini ada server NTP, kemudian email, kemudian ada server, terus server 2, 3, dan juga 4. Oke, kita bisa mulai pada NTP server. Di sini kita bisa ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita bisa masukkan. Nah, di sini sudah tersedia ya, teman-teman. Di sini untuk NTP itu 9.3, 192.168.9.3. Ini kita kopikan saja. Kemudian untuk defaultnya itu 9.1. Kemudian DNS-nya tadi 1.3. Lanjut pada emailnya itu 9.4. 192. Ini kita 1.4. 9.1. 1.3. Kemudian pada webnya 5 titik 1 titik 1.3. Web server 2 10.3 10.3 titik 1. Ini kita bisa kopikan saja. Oke. Ini titik 4. Ini 1.3. Kemudian yang terakhir ini 10.1 dan 1.3. Oke, di sini kita bisa di-exit. Kemudian kita coba untuk kirimkan antar PC ya, teman-teman. Di sini pada NTP ke web server. Nah, di sini untuk awal-awal memang akan failed, kita bisa coba lagi. Nah, maka di sini hasilnya akan successful. Nah, itu berarti untuk konfigurasi VLAN trunking pada switch 8, MPLS 1 dan router 4-nya itu sudah berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa konfigurasi VTP pada MPLS 2, switch 9, 10 dan sebelahnya nih. Berarti di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, di sini di perintahnya itu untuk VTP server itu pada MPLS 2 dan pada switch 9, 10 dan 11 itu sebagai klien ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk konfigurasi VTP-nya, kita bisa masuk pada MPLS 2.
Oke, di sini kita bisa enable SID config. Kemudian di sini kita kasihkan perintah VTP mode server. Oke, kemudian untuk domainnya itu di sini SID. Kemudian untuk passwordnya 123. Kemudian di sini interface 4, 5 dan juga 6-nya jangan lupa untuk di mode terang. Oke. Ini kita bisa masuk ke interface range FA0/4 sampai tadi 6. Nah, di sini sebelum kita untuk mode terang, itu kita bisa masuk ke encapsulation-nya dulu. Di sini switch port terang encapsulation.1Q kita bisa singgah seperti ini saja. Kemudian kita bisa buat mode terang. Nah, kemudian di sini kita akan mengalowkan. Nah, di sini dapat VLAN 11, 12 dan juga 13-nya nih, teman-teman. Oke. Kita bisa masuk switch port terang allowed VLAN 11 sampai 13. Kemudian bisa enter. Nah, jika sudah kita bisa konfigurasi VTP kliennya nih. Kita bisa mulai pada switch 9. Kita ke CLI. Di sini kita bisa enable SID config. Kemudian VTP mode server, maksudnya klien. Kemudian domainnya itu harus sama, yaitu SID. Kemudian VTP passwordnya 123. Nah, kemudian kita bisa lakukan konfigurasi pada switch 10 dan 11-nya. Kita bisa ke CLI, enable SID config, VTP mode klien. Kemudian domain SID. Kemudian VTP password 123. Lanjut pada switch 11, enable ID consti, kemudian VTP mode klien, VTP domain SID, kemudian VTP password 123. Oke, di sini jika sudah, kita bisa konfigurasi VLAN-nya. VLAN ya teman-teman, di sini pada multi layer 2-nya. Ini kita bisa exit dulu. Nah, di sini kita bisa buat VLAN 11, 12 dan juga 13-nya nih. Oke, di sini kita bisa buat VLAN 11, lalu name-nya VLAN 11, kemudian VLAN 12, name-nya VLAN 12, lalu VLAN 13, name-nya 13. Nah, kemudian kita bisa cek pada switch 9, 10 dan 11-nya. Kita coba lihat dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 11 sampai 13. Kita coba lihat do show VLAN brief. Oke, kemudian pada switch 11-nya. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, padahal kita nggak konfigurasi di semua switch-nya ya teman-teman. Nah, karena ini sudah kita setting sebagai klien dan ini sebagai server. Jadi waktu kita konfigurasi VLAN itu sudah masuk ya secara otomatis. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, karena di sini untuk VLAN-VLAN-nya itu sudah masuk semua. Sekarang kita tinggal masukkan interface-nya sesuai dengan yang sudah tertera. Oke, di sini pada VLAN 11 pada switch 9 itu dia ikutnya FA2, kemudian 3. Berarti di sini cuman FA2 dan juga 3. Kita bisa masuk ke switch 9, kita bisa interface range FA0/2 sampai 3, kita mode akses, lalu kita bisa akseskan pada VLAN 11-nya. Spanning tree ports. Lanjut di sini pada VLAN 12-nya itu dia pakai 5 dan juga 4 dan 5. 4 dan 5. Akses VLAN 12 spanning tree ports. Lanjut di VLAN 13-nya itu dia terhubung pakai interface 7 dan 6 dan 7. Akses VLAN 13 spanning tree ports. Oke, di sini jika sudah kita bisa lanjut untuk yang switch 10-nya. Di sini dia terhubung FA3 dan 2. Oh ya, di sini saya belum mengalowkan FA0/1. Allowed VLAN 11 sampai 13. Oke. Kemudian ya ini tadi 3 dan juga 2. 2 sampai 3. Oh ya, maaf ini range-nya. Kemudian mode akses VLAN 11 dan ports. Lanjut, di sini tuh dia terhubung pakai 4 dan juga 5. Sampai 5. Di sebelahnya itu dia pakai 6 7. Dan 13 dan 14. Kemudian kita bisa masuk ke interface FA0/1, switch mode terang, switch terang allowed VLAN 11 sampai 13. Lanjut di sini pada bawahnya itu 3 dan 2. Interface range FA0/10 sampai 3. Mode akses switch port akses VLAN 11 dan 13. Kemudian di sini itu interface 4
dan juga 5 pada VLAN 13. Interface FA 0/45. Oh iya, ini range-nya lupa. Mode akses VLAN oh maaf, di sini VLAN 13 aja, ding. Kemudian interface. Oke, kemudian kita ini kota luar sudah. Oke, di sini sepertinya sudah semua. Kita bisa lanjut ya teman-teman. Untuk part 13 kita bisa konfigurasi SPI pada MLS 2-nya nih. Nah, berarti di sini untuk konfigurasinya berarti seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface setiap VLAN-nya nih. Oke, di sini berarti untuk perintahnya seperti ini. Interface di sini kita bisa ke VLAN 11 dulu. Kemudian IP-nya ini 11.0 berarti 11.1. 192.168.11.1 255.0. Kemudian masuk ke interface VLAN-nya 12. IPS 192.168.12.1 255.0. VLAN 13 IPS 192.168.13.1 255.0. Oke, di sini jika sudah kita bisa konfigurasi DHCP-nya untuk semua VLAN. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 11, networknya 192.168.11.0 255.0, default routernya 192.168.11.1 dan DNS-nya 1.3. Lanjut IP DHCP pool pada VLAN 12, kemudian IP-nya ini kita bisa ganti saja 12, kemudian ini juga defaultnya dan DNS-nya itu masih sama ya teman-teman. Lanjut pada VLAN 13, ini networknya kita ganti, kemudian default routernya dan yang terakhir DNS-nya nih. Oke, jika sudah kita bisa lihat di sini misal pada VLAN 11 itu pada PC 18, kita bisa pergi ke desktop lalu IP, ini kita klik DHCP, kita bisa tunggu. Nah, maka di sini sudah successful ya teman-teman. Lanjut pada VLAN 12-nya. Ini kita bisa ke desktop, lalu IP DHCP-nya. Oke, di sini sudah successful. Lanjut pada VLAN 13-nya. Desktop, IP, DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian yang di bawahnya ini isi 20 pada VLAN 11. DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di VLAN 12-nya. DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di sini desktop, IP, DHCP. Oke, di sini sudah successful ya. Kemudian di bawahnya ke desktop lalu IP DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di VLAN 13-nya desktop IP DHCP. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, jika sudah semuanya kita bisa lanjut untuk konfigurasi point-to-point addressing between routers. Berarti kita bisa ke sini. Nah, di sini kita akan memasukkan tiap-tiap IP address pada si router ya teman-teman. Oke, berarti di sini kan ini masih acak-acakan. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Ini di router 1 serial 1/0 dengan IP 10.1. Berarti ini ya teman-teman. Kemudian serial 1/1 itu IP-nya 10.14 di sebelah sini. Kemudian lagi di router 2 1/0 itu IP-nya 10.2. Kemudian yang 1/1 itu titik 5. Oke, kita bisa sebelah sini. Kemudian yang router 3 itu 10.9. 1.0 ini berarti di sebelah sini. Kemudian yang 1.1 itu 10.6 berarti sebelah sini. Lanjut pada router 4 itu 1/0 10.13 berarti sebelah sini. Kemudian 10.10 ini dia teman-teman, 10 itu tadi di 1 titik berarti sebelah sini ya teman-teman. Lanjut pada FA00 itu 10.17 sebelah sini. Kemudian pada MLSNet A0/1 itu 18. Nah, sebelah sini ada MLS1 multi layer switch 1, kita bisa lihat dulu. Ini sebelah sini FA0/1 sebelah sini. Kemudian PO1 10.21 PO1 2 berarti sebelah sini 10.13 sebelah sini FA00 FA1/0. Oke, jadi seperti ini teman-teman, ini sudah tersusun rapi. Oke, di sini sudah tersusun rapi. Kemudian kita bisa memasukkan IP-IP-nya sesuai dengan ini ya teman-teman, dari serinya. Di sini saya akan percepat saja karena ini membutuhkan waktu yang lama. Untuk perintahnya itu sama ya teman-teman seperti pada episode sebelumnya. Itu di situ saya sudah memberikan contohnya. Di sini saya akan percepat saja ya teman-teman.
Oke, di sini untuk routernya itu sudah. Kemudian di sini kita bisa masuk pada MLS-nya ini FA0/1. Enable SID pasti interface FA0/1 ya. Kemudian IP-nya IPF 10.10.10.18.255.252. Oh ya, ini no switch port. Kemudian baru masukkan IP-nya. Oke, kemudian jika sudah ini pada PO1-nya. Di sini kita bisa exit dulu, kemudian kita bisa CDP-ran dulu. CDP-ran. Nah, baru to show CDP network. Kemudian di sini pada MLS-nya jangan lupa ini kita enable SID config, kemudian CDP-ran, kemudian to show CDP network. Nah, di sini pada MLS-nya itu dia pakai 345. Ini yang mengarahkan MLS-nya itu dia pakai FA3, 4 dan 5. Oke. Kita bisa masuk ke interface range FA0/3 sampai 5. Oh ya, di sini sebelum memasukkan IP kita bisa no switch port dulu. Nah, baru kita bisa masukkan IP-nya nih, teman-teman. Ini IP-nya 21 10.10.10.255 252. Kemudian kita bisa coba lihat dengan show ether summary. Nah, di sini kita belum memiliki portnya ya, teman-teman. Atau di sini kita belum memiliki channelnya. Di sini kita bisa buat channel grupnya dulu dengan perintah channel group 1 mode on. Kemudian jadi enter. Oh ya, ini N-nya kurang double. Channel group. Oke. Kemudian kita bisa ether summary lagi. Nah, di sini sudah ada ini ya, teman-teman, PO1-nya nih. Kemudian ke MLS 2-nya, ini yang mengarah ke MLS 1 itu dia pakai FA1, 2 dan juga 3. Kita bisa masuk ke interface FA0/1 sampai 3. Kemudian kita berikan perintah channel grupnya 1 mode on. Show ether zoom. Ya, di sini sudah ada. Kemudian kita bisa masuk ke interface PO1-nya nih. Interface PO1. Oh ya, di sini sebelum masuk kita masuk ke FA1 sampai si 3 dulu. Ya, ini range-nya. Kemudian kita bisa no switch port dulu. Nah, baru kita masuk ke PO1-nya nih. Kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini IP-nya itu 10.22 10.10.10.255.252. Kemudian bisa di enter. Kemudian kita bisa memasukkannya pada multi-layer satunya nih. Interface PO1. Kemudian IP-nya di sini 21 10.10.10.255.252. Oke, di sini sudah semua ya, teman-teman. Kita di sini part 15 itu tadi sekalian ya, teman-teman. Itu kita sudah, enable CDP udah, konfigurasi layer 3 itu udah. Oke, berarti kita bisa lanjut ya, teman-teman, untuk konfigurasi OSPF area 0. Berarti itu kita beralih ke sini ya, teman-teman. Area 0. Berarti ini ya, teman-teman. Nah, berarti untuk OSPF area 0 itu dari router 1, lalu router 2 dan juga router 3 nih, teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja untuk ke router 1. Kita perbesar saja. Kita ke router 1. Oke, di sini kita bisa enable, kemudian SID, config, kemudian kita ketikkan router OSPF, kemudian 0. Oh, di sini untuk ID-nya maaf 1. Kemudian networknya di sini kan 10.1 dan ini 10.2. Berarti untuk networknya itu 10.0 ya, teman-teman. 10.10.10.255.252. Oh, maaf teman-teman, ini SPF jadi wildcard ya, teman-teman. Maaf saya lupa. Kemudian karena ini area 0 berarti berada di area 0. Nah, kemudian di sini kan di router 1 dia kan punya VLAN ya. Kita bisa memasukkan network si VLAN-nya. Ini ada VLAN 2, kemudian 3, 4 dan juga 5. Oke, kita bisa masukkan networknya yaitu 192.168.2.0, kemudian 0000255 dan berada di area 0. Lanjut untuk VLAN 3, kemudian VLAN 4, dan yang terakhir si VLAN 5 ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita melakukan konfigurasi pasif interface yang terhubung ke klien. Nah, kebetulan kan di router 1 dia memiliki klien ya, teman-teman, klien VLAN 2, 3, 4 dan juga 5. Kita bisa memasukkannya. Nah, untuk konfigurasinya berarti seperti ini, teman-teman, pasif. Kemudian pasif strip interface. Kemudian FA0 ini terhubung menggunakan FA00 ya. FA00 berarti kita masuk ke sub interface-nya VLAN 2, kemudian VLAN 3, 4 dan yang terakhir VLAN 5 ya, teman-teman. Oke, di sini sudah, kita bisa lanjut ya, teman-teman, untuk ke router 2-nya nih. Ini kita bisa enable SID config. Oke, ini tadi networknya 10.1 data 10.2 berarti 10.0. Router OSPF 1 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0. Kemudian di sini 10.5 dan 10.6 berarti untuk networknya itu 10.4 ya, teman-teman. 10.10.10.4, kemudian 0.0.3 dan areanya itu 0. Kemudian di sini pada router 2 itu dia punya VLAN 1 dan juga VLAN 6, 7 dan juga 8 ya, teman-teman. Kita bisa masukkan networknya 192.168.1.0 wildcard-nya itu berarti 255 dan areanya itu berada di area 0. Kemudian tadi dia punya VLAN 678, kita bisa masukkan VLAN 6, kemudian VLAN 7, kemudian VLAN 8. Oh maaf, ini ganda. Ini kita unlock bentar. Nah, kemudian kita masukkan lagi network 7, kemudian 8. Nah, kemudian di sini kan dia punya klien ya, berarti seperti di router 1 kita bisa pasif interface. Oke, pasif
Kemudian min interface, ini kita masuk ke sub interface-nya si VLAN 1. Kemudian VLAN 6. Oh maaf, ini dia pakainya 00. Maaf teman-teman. Nah, kemudian 7 dan terakhir 8. Oke, jika sudah kita bisa lanjut ke router 3-nya. Kita bisa enable, kemudian SID, kemudian consti. Kemudian kita bisa masuk ke router OSPF 1. Kita masukkan networknya tadi 10.10.10.4, wildcard-nya, areanya 0. Oke, di sini jika sudah kita bisa pergi ke router 1 dulu. Berarti kita akan beralih untuk yang ke router area 1. Berarti sebelah sini ya, teman-teman. Nah, berarti dari arah router 1 ke router 4 dan dari router 4 ke router 3 ya, teman-teman. Kita bisa ke router 1 terlebih dahulu karena dia yang paling atas. Di sini kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa aktifkan router OSPF. Nah, di sini untuk ID-nya itu 10. Router OSPF 10, networknya. Nah, di sini karena 14 dan 13 itu berarti networknya 12 ya. 10.10.10.12. Kemudian wildcard-nya. Di sini untuk areanya itu masih 0. Masih areanya sudah berganti menjadi 1. Oke. Kemudian kita lanjut pada router 4. Ini tadi 12 ya. Enable SID consti. Kemudian router OSPF 10. Networknya tadi 12.000.3 area 1. Kemudian di sini yang mengarah ke 10.10 dan 10.9 berarti 10.8 ya, teman-teman. Ini kita ganti saja. Kemudian yang mengarah ke si MLS-nya ini 10.17 dan 10.18 berarti 10.16 ya, teman-teman. Ini kita bisa ganti saja menjadi 16. Nah, kemudian di sini pada router 4 dia juga mempunyai VLAN ya, teman-teman, yaitu VLAN 9 dan juga VLAN 10-nya. Ini kita bisa masukkan networknya 192.168.9.0. Ini wildcard-nya 255 dan areanya area 1. Kemudian VLAN 10. Oke, jika sudah kita di sini kan dia punya klien juga ya, kita bisa masuk nih, teman-teman. Passive interface. Kemudian ini yang mengarah ke VLAN-nya itu dia pakai FA 0/1 nih. 0/1.9 kemudian titik 10. Kemudian di sini pada router 3-nya router OSPF 10. Kemudian networknya tadi titik 8. Wildcard-nya titik 3 area 1. Oke, kemudian kita bisa ke multi layer-nya. Ini kita bisa enable SID, kunci. Ini kita bisa konfigurasi PO1-nya. Oh ya, di sini kita bisa IP routing dulu. Kemudian kita bisa router OSPF kemudian 10 maksudnya. Kemudian networknya ini tadi 16 10.10.10.16, kemudian areanya 1. Lanjut pada ini 21 dan juga 22 berarti 20 ya, teman-teman. Oke, kita bisa masukkan ini 20. Kemudian di sini kan dia punya VLAN itu VLAN 9 dan juga VLAN 10 kita bisa masukkan. Ini kita bisa masukkan network 192.168.9.0, kemudian area wildcard-nya 255 dan areanya 1. Kemudian pada VLAN 10. Nah, di sini juga dia punya klien, kita bisa masukkan pasifnya. Pasif. Kemudian interface VLAN 9, kemudian VLAN 10. Oke, di sini kita ke MLS 2-nya. Kemudian di sini router OSPF 1. Di sini tadi 10.20. 10.10.20 wildcard-nya dan areanya itu 1. Kemudian di sini kan kita punya VLAN ya, teman-teman. Itu kita bisa masukkan networknya. Di sini ada VLAN 11, 12 dan juga 13-nya nih. Network 192.168.11.0, lalu wildcard-nya dan area 1. Lanjut pada yang 12. Kemudian 13. Oke. Kemudian kita di sini kan dia punya klien ya, kita bisa pasif interface-nya juga. Pasif interface. Kemudian VLAN 11. Di sini kita ganti VLAN 12 dan kemudian VLAN 13-nya nih. Oke, kita selesai. Oh ya, tadi saya ada perbaikan. Itu tadi di sini dia pakainya 1 ya, teman-teman, sesuai dengan check result. Sepertinya ada sedikit keeroran, jadi saya ikutnya itu check result ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini kita sudah selesai. Oke, kemudian yang selanjutnya kita ke tahap selanjutnya yaitu part 14. Kita akan konfigurasi HSRP pada router 4 dan juga MLS 1. Berarti masih di area sini. Nah, di sini kita akan menggunakan standby 1 untuk VLAN 9 dan standby 2 untuk VLAN 10. Kemudian menggunakan priority 110 pada router 4 untuk VLAN 9, priority 10. Oke, kita bisa langsung saja. Oke, di sini kita bisa buka router 4-nya. Nah, ya, kita di sini enable SID kemudian consti. Kemudian di sini kita bisa masuk ke sub interface-nya VLAN 9. Kemudian tadi standby 1. Standby 1 IP. Tadi berarti VLAN 9 ya, teman-teman. Berarti 192.168.9 kemudian titik 254. Lanjut standby 1 priority 110. Tadi sini prioritinya 10 yang VLAN 9. Kemudian standby 1 ini frame ya, teman-teman. Frame. Oke, kemudian lanjut kita masuk ke VLAN 10-nya. Ini IP-nya kita bisa ganti menjadi 10. Standby. Kemudian prioritinya itu sama. Kemudian frame. Oke, jika sudah kita bisa ke multi layer satunya.
Ini kita bisa enable SID consti. Nah, oke, di sini kita bisa masuk ke interface VLAN 9-nya. Kemudian seperti tadi standby 1 IP 192.168.9.254. Kemudian standby 1 priority 110. Standby 1 frame exit. Kemudian kita masuk ke VLAN 10. Lalu IP-nya ini kita ganti saja menjadi 10. Kemudian untuk priority-nya itu masih sama dan frame-nya juga. Oke, kemudian kita bisa lihat dengan perintah do show stand brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, dan di router 4 juga sudah ada. Kemudian kita bisa ubah IP gateway pada seluruh VLAN 9. Itu gateway-nya ubah jadi 254 dan gateway VLAN 10. Oke, berarti ini kita cuma ubah gateway-nya aja ya teman-teman. Kita bisa IP configuration. Nah, ini kita ubah menjadi 254. Lanjut di emailnya 254. Kemudian ini 254. Kemudian ini ganti juga 254. 254 juga kita akan itu. Oke, di sini jika sudah semua, kita bisa lanjut untuk yang ke-19-nya. Kita akan konfigurasi NTP server tadi sebelah sini. Nah, di sini kita bisa masuk ke service, lalu pilih yang NTP. Kemudian di sini kita bisa enable. Nah, di sini itu menggunakan key 1, kemudian untuk passwordnya itu 123. Jadi kita biarkan menjadi tanggal 1 saja, kemudian bisa di-exit. Kemudian yang selanjutnya kita bisa konfigurasikan NTP client pada seluruh router dan multi-layer switch-nya. Oke, berarti kita coba konfigurasikan di sini. Oke, kemudian ini kita bisa exit. Kemudian kita bisa ketikkan NTP server. Kemudian 192.168.9.3 kan NTP. Kemudian NTP authenticate. Oke, kemudian NTP authentication key 1 MD-nya itu 5, terus 123. Kemudian di sini pada MLS 1-nya juga ini kita bisa exit. Kemudian NTP server 192.168.9.3 NTP authenticate, NTP authentication, oke, 1 MD5 123. Lanjut di sini pada routernya juga. Ini kita bisa exit dulu. NTP server. Kemudian 192.168.1.9.3. Kemudian NTP authenticate, NTP authentication min key 1 MD5 23. Oke, selanjutnya kita melakukan pada router 1. Kita enable SID consti, kemudian NTP server 192.168.9.3, NTP authenticate, NTP authentication min key 1 MD5 123. Oh ya, ini ada sedikit typo. Authentication. Selanjutnya pada router 3, enable SID consti, NTP server 192.168.9.3, NTP authenticate, NTP authentication min key 1 MD5 123. Dan yang terakhir pada si router 2, enable SID consti, kemudian NTP server 168.9.3, NTP authenticate, NTP authentication min key 1 MD5 123. Oke, jika sudah, di sini kita bisa lanjut ya teman-teman untuk konfigurasi DNS dan web servernya nih. Berarti di sebelah sini ini kita konfigurasi DNS. Nanti ini DNS, kemudian dan di sini web servernya. Oke, di sini kita bisa pergi ke DNS-nya dulu. Ini kita pergi, kemudian ke service. Kemudian di sini, oke, di sini kita bisa aktifkan dulu. Oke, di sini untuk name-nya itu academy.com. Kemudian di sini untuk address-nya kita bisa sesuaikan, itu 192, kemudian 168.9.5. Untuk app-nya itu A-record ya. Oke, kemudian bisa di-add. Selanjutnya di sini A-record juga, itu namanya kita bisa salin saja di sini. Oh, namanya Sinem. Di sini Sinem, teman-teman. Nah, kemudian ini kita kopikan saja. Kemudian untuk hostname-nya academy.com. Kita di add. Kemudian ini untuk record selanjutnya itu kita pakai yang web 1 academy. Kita bisa pastikan. Lanjut itu academy hostname-nya. Kemudian ini record web 2 kita pastikan. Lalu untuk IP-nya 10.3. 10.3 kita bisa di add. Selanjutnya yang web ketiga ini kita gantikan saja web 3
10.4. Oke, kemudian bisa di-add. Lanjut web yang ke, ini kita pastikan dulu, ini berarti 5. Oh, ini berarti ini kita bisa copy. Oke, kita bisa di-add. Lanjut untuk mailnya nih, mail.academy.com, addresnya 192.168.9.4. kemudian bisa di-add. Oke, di sini kita perpanjang dulu. Oke, di sini udah semua ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa konfigurasi web servernya. Di sini kita pergi ke web server 1 dulu. Di sini kita ke service. Kemudian kita bisa pergi ke, ini sudah ke HTTP, kemudian ke indeksnya itu kita bisa diedit. Nah, ini yang welcome to ini kita hapus. Nah, sampai sini. Kemudian ini web 1 akademi sekolahan.id. Oke, kita bisa di save. Ini kita save. Selanjutnya di web server 2, ini kita ke service, ke edit, kemudian ini kita hapus. Kemudian web 2 akademi sekolahan ID, ini kita bisa itu saja ya teman-teman, kita copy. Nah, kemudian kita bisa di save, ini kita yes. Selanjutnya pada web server ketiga, ini kita ke service, kemudian ke index, ini kita edit. Ini dari sini kita hapus saja. Kita bisa paste, ini kita ganti saja menjadi 3. Oke, oh ya, ini save dulu. Kemudian bisa di exit, kemudian ke web server 4, service, index, ini kita hapus. Ini hapus. Ini kita ganti menjadi 4. Ini kita save, kita yes. Oke, sudah. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa lakukan konektivitas. Berarti kita akan coba ping academy.com-nya. Oh ya, sebelum itu pada DNS server, di sini saya lupa untuk menambahkan IP DNS-nya. Ini IP DNS-nya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini saya akan coba misal di PC 25. Oke, kita lihat di sini kita sudah punya IP ya, teman-teman, IP DHCP. Kalau kalian belum bisa melakukan IP DHCP dulu. Oke, kemudian kita bisa ping academy.com. Oke, di sini sudah TTL ya, teman-teman. Oke, ini kita sudah TTL. Kemudian kita coba untuk ini teman-teman, kita ke web browsernya. Di sini misal di PC 25 juga. Ini kita ke HTTP, kita bisa tunggu. Oke, di sini kita bisa ketikkan web 1, kemudian academy.com, kita bisa tunggu. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah tertera welcome to web 1 akademi sekolahan.id. Berarti untuk konfigurasi DNS dan web server itu kita telah berhasil ya, teman-teman. Kita bisa lanjut saja. Kita lanjut saja ya, teman-teman, yaitu kita akan konfigurasi email servernya nih. Kita akan konfigurasi. Oke, berarti di emailnya itu di sini. Oke, kita bisa pergi ke service, kemudian emailnya. Di sini pastikan udah aktif ya. Kemudian untuk domain name-nya itu kita pakai academy.com. Kita bisa di set. Kemudian user 1. Untuk passwordnya itu 123, kita bisa tambah. Kemudian kita buat user 2, kita passwordnya sama 123. Kita bisa di-add. Kemudian untuk setup client pada PC namanya user 1. Oke, misal di sini, nah di sini kita bisa ke PC 29 aja. Nah, berarti di sebelah sini. PC 29 dan PC 34. Kita ke PC 29 dulu. Ini pastikan ada IP-nya. Nah, ini kita ke DHCP dulu, kita bisa tunggu. Nah, ini sudah successful ya, teman-teman. Oke, kemudian bisa pergi ke ini dia email. Kemudian untuk namanya itu user 1. Kemudian untuk email addressnya itu pakai user 1 at kemudian academy.com. Kemudian incomingnya itu pakai email academy.com, dan di outgoingnya itu juga sama ya, ini M-nya. Kemudian username, login menggunakan user dan password yang telah dibuat. User 1 123 123, kita bisa di save. Kemudian di PC 34 dipastikan data IP-nya ini udah. Kemudian ke email, kemudian user 2 academy.com, ini pakainya mail sama ini juga. Ini username-nya itu user 2, kemudian passwordnya 123. Oke, kemudian jadi save. Kemudian kita bisa lakukan konektivitas. Pastikan PC 29 dan 34 ya, harusnya tadi dicek result itu bisa mengirimkan email. Yuk kita coba. Kita bisa coba. Ini kita di PC 29 itu sebagai user 1 ya tadi. Dari user 1 kita coba untuk subjeknya itu testing. Nah, di sini untuk deskripsinya kita akan menyapa si user 2. Halo user 2, kita bisa di send. Nah, di sini sudah tertera send sukses, yang artinya itu pengiriman telah berhasil. Berarti untuk pengiriman kita ke user 2 itu telah berhasil ya, teman-teman. Nah, kalian itu bisa dicek sendiri. Kita ke part terakhir, yaitu akan konfigurasi access list. Nah, di sini kita akan konfigurasi access list pada router 4 dan juga switch 1 untuk mengakses VLAN 5, web server 2, 3, dan 4. Akses router paket menggunakan ID status. Oke, kita bisa pergi ke router 4-nya. Ini kita perkecilkan saja.
Ini kita bisa enable SID consti, kemudian kita bisa ketik access list. Nah, di sini untuk ID-nya itu 112, kemudian kita akan melarang si VLAN 5. Jadi 192.168.5.0. Kemudian wildcard-nya itu 255. Kemudian dia akan melarang ke web kita. Berarti kita pakai yang 10.0 lalu 000255. Oh ya, di sini IP-nya saya kurang. Nah, kemudian bisa enter. Kemudian kita bisa masukkan access list, lalu permitnya itu IP ini ya. Kemudian kita bisa masuk ke sub interface-nya si VLAN 10. Oke, kemudian kita bisa ketikkan IP access main group 112 out. Jika sudah, kita bisa konfigurasi di multi layer-nya. Ini saya perkecil. Enable SID consti. Nah, di sini untuk perintahnya sama seperti tadi, access main list, lalu 112, kemudian memblokir dari VLAN 5. Nah, ini mau kemana? Ini mau ke webnya, berarti 10.0. Lalu wildcard-nya 255. Oh ya, di sini saya lagi-lagi kelupaan IP-nya. Kemudian kita permit IP any. Kemudian kita grupnya, kita masuk ke VLAN 10. Kemudian IP access group out. Oh, di sini. Nah, teman-teman, di sini untuk completion-nya saya berhasil hanya sampai 94 saja nih, teman-teman. Nah, itu karena di sini ada beberapa kesalahan pada pengerjaan soalnya nih, teman-teman. Jadi pada soalnya itu ada yang error, padahal saya sudah konfigurasi, baik itu dari hostname, kemudian enable secret, dan lain-lain sebagainya. Nah, namun itu tidak terdeteksi di bagian checklist nya nih, teman-teman. Jadi begitu ya. Kalau ada kesalahan itu dari saya minta maaf. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Baik, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Super Lab 5 atau penutup dari Super Lab 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.